Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat chess lovers, kembali lagi di channel Zona Catur. Pada video kali ini saya akan membagikan partai catur yang sangat menarik antara Magnus Carlsen versus Ramos Babu Pragnananda. Pada pertandingan ini Pragnananda tampil sensasional saat menaklukkan juara dunia Magnus Carlsen pada babak ke-8 Airting Master 2022 yang berlangsung pada tanggal 20 Februari 2022. Oke, langsung kita ke permainannya. Magnus Carlsen memegang buah putih dan Ramos Babu Pragnananda memegang buah hitam. Magnus Carlsen memulai pion D4, Pragnananda kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3, anti ninja Indian. Pragnananda melanjutkan pion ke D5, menantang pertukaran pion. Magnus Carlsen menolak dan memainkan kuda ke C3, pion C5. Sekali lagi Pragnananda menawarkan pertukaran pion. Magnus Carlsen masih menolak dan memainkan pion ke E3. Kuda C6 mengembangkan perwira kudanya. Magnus Carlsen pion pukul pion. Pion pukul pion. Gajah B4 mempining kuda. Pragnananda pion pukul pion. Di sini Magnus Carlsen tidak memukul pion dengan kuda, melainkan memukul pion dengan pion. Gajah D6 mengembangkan gajahnya, sekaligus persiapan rokade pendek. Magnus Carlsen rokade pendek dan Pragnananda juga rokade pendek. Pion H3 mengontrol petak G4 dari kuda hitam. Pragnananda juga memajukan pion ke H6, juga mengontrol petak G5 agar tidak diduduki gajah putih. Benteng E1 menempati lajur terbuka dari file E. Pragnananda tidak mengadu bentengnya ke E8, melainkan memainkan gajah ke F5. Magnus Carlsen melanjutkan kuda ke E5, menantang pertukaran kuda. Pragnananda menolak dan memainkan benteng ke C8, menambah perlindungan kuda. Gajah F4, benteng E8, benteng C1, Pragnananda menteri ke B6, mengancam pion D4 dua kali. Magnus Carlsen langsung memukul kuda dengan gajah. Pragnananda pion pukul gajah. Kuda A4 mengancam menteri. Menteri bergeser ke A6. Benteng E3 dengan maksud benteng akan bermanuver ke petak C3. Pragnananda membalas kuda E4, menjegal benteng agar tidak ke C3. Magnus Carlsen mengusir kuda dengan pion, dan kuda bergeser ke G5, dan barulah benteng ke C3, mengancam pion 3 kali. Menteri B7, gajah H2, mengkoneksikan gajahnya dengan raja. Jika pada posisi ini Magnus Carlsen langsung memukul pion di C6, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, menteri pukul benteng, dan variasi ini putih kalah benteng. Oleh karena itu pada posisi ini Magnus Carlsen tidak terburu-buru memakan pion di C6 dan terlebih dahulu mengamankan gajah ke H2, kuda E6, dan barulah Magnus Carlsen memakan pion dengan kuda. Pragnananda membalas kuda ke F4 dengan maksud kuda akan bermanuver ke peta E2, menggarpu benteng. Langkah yang kurang tepat dari Pragnananda. Dan langkah terbaik pada posisi ini yaitu gajah pukul gajah, raja pukul gajah, barulah kuda ke F4 dengan maksud kuda akan ke E2 menggarpu benteng.
Kuda E5 menutup jalur benteng. Benteng pukul benteng, benteng pukul benteng. Pion Fe6 mengancam kuda. Kuda G4, benteng E2 mengancam pion G2 dua kali. Kuda E3 menambah perlindungan pion. Dan gajah pukul pion mengancam pion G2 tiga kali. Pada variasi ini hitam lebih baik. Pada permainan aslinya di sini Pragnananda tidak langsung memakan gajah, tetapi memainkan kuda ke F4 dengan maksud kuda akan bermanuver ke peta E2. Magnus Carlsen mengembalikan kuda ke E5, memblokir lajur benteng. Gajah pukul kuda, pion pukul gajah. Di sini benteng tidak bisa kembali memakan pion karena kudanya di F4 sedang terancam. Dan Pragnananda menggeser kudanya ke D3, mengancam benteng. Juga mengancam pion E5 dua kali. Magnus Carlsen membalas benteng pukul benteng. Benteng pukul benteng. Kembali benteng pukul benteng. Menteri pukul benteng. Magnus Carlsen melanjutkan gajah ke G3, mengeluarkan gajahnya. Pragnananda memajukan pion bebasnya ke D4 agar kuda tidak aktif ke C3. Pion B3 memberi jalan untuk kudanya. Menteri C6, menteri D2. Pragnananda menggeser rajanya ke H7 agar rajanya tidak kenaskak pada baris belakang. Magnus Carlsen juga melakukan hal yang sama, menggeser rajanya ke H2. Gajah G6 mengkoneksikan gajahnya dengan pion dan raja agar defensif semakin kuat. Magnus Carlsen memainkan menteri ke A5, mengancam pion di A7. Pragnananda mengabaikan ancaman terhadap pionnya dan memainkan menteri ke C1. Magnus Carlsen melanjutkan menteri pukul pion. Menteri E3. Pada langkah ke-32 ini Magnus Carlsen melakukan blunder dengan kuda ke C3. Di sini pion tidak bisa memukul kuda karena menteri akan memakan menteri. Pion maju ke C2. Gajah akan ke F4. Pion promosi. Menteri pukul menteri. Kuda pukul menteri. Gajah pukul kuda. Dan putih akan menang pada posisi ini dengan keunggulan pion bebasnya. Oleh karena itu pada permainan aslinya Pragnananda memainkan kuda ke F4, mengancam kuda di C3. Magnus Carlsen memainkan kuda ke D1, mengancam menteri. Menteri bergeser ke D2, mengancam kuda dan pion G2 dua kali. Juga masih melindungi pion bebasnya di D4. Magnus Carlsen menggeser kudanya ke F2. Jika pada posisi ini Magnus Carlsen memakan kuda dengan gajah, maka menteri akan memakan gajah. Ska. Jika pion menutup, maka menteri akan ke D2. Ska. Dan kuda akan hilang. Oleh karena itu pada permainan aslinya Magnus Carlsen memainkan kuda ke F2 dan dibalas Pragnananda kuda ke E2 dengan maksud menteri akan ke E1 dan G1. Di sini Magnus Carlsen memainkan pion ke H4, memberi jalan untuk rajanya. Jika pada posisi ini Magnus Carlsen memainkan kuda ke G4 dengan maksud akan menempatkan gajah ke F2, maka hitam akan mengusir kuda dengan pion. Dan kuda harus kembali ke F2, jadi langkah ini adalah langkah sia-sia. Oleh karena itu pada permainan aslinya Magnus Carlsen memainkan pion ke H4. Pragnananda menggeser menterinya ke E1. Ancaman skak di peta G1. Menteri D7 mengontrol peta F5 dari gajah.
Dan di sini Pragnananda tidak menggeser menterinya ke G1, tetapi memakan gajah dengan kuda. Magnus Carlsen tidak berani memakan kuda dan memainkan menteri pukul pion. Kita analisis jika raja pukul kuda, maka menteri pukul pion di E5, ska. Jika raja ke H3, maka gajah ke F5, ska ster. Jika raja ke G4, maka pion ke H5 memaksa raja ke H3. Jika pion menutup, maka menteri ke E3, ska. Raja H2, menteri pukul kuda. Oleh karena itu pada permainan aslinya, setelah kuda pukul gajah, Magnus Carlsen tidak kembali memakan kuda, tetapi memakan pion di D4, sekaligus melindungi kudanya di F2. Pragnananda menggeser kudanya ke F1, ska. Raja bergeser ke H3. Kuda E3, memblokir menteri melindungi kuda. Menteri bergeser ke B2, gajah C2, kembali memblokir menteri melindungi kuda. Dan pada posisi ini Magnus Carlsen menyerah. Jika permainan tetap dilanjutkan, contoh kuda ke E4, maka menteri ke H1, ska. Raja G3, menteri pukul pion, ska. Raja F4, kuda D5, ska. Langkah paksa raja ke F5, maka menteri pukul pion, ska mat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, menambah pengetahuan catur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.